Hai semuanya, balik lagi bersama aku, Pita. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas pertanyaan-pertanyaan seputar SIMAK UI 2021. So, buat kalian yang masih penasaran atau masih bingung, keep watching! Karena banyak banget komentar-komentar yang belum terjawab di YouTube aku, jadi aku putuskan untuk membuat video Q&A seputar SIMAK UI 2021. Dan untuk video yang selanjutnya adalah video tips and trick mengenai SIMAK UI 2021. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari Gina Zakia. Nah, jadi Gina nanya, apakah benar kalau tahun ini itu menggunakan skor UTBK? Dan apakah benar kalau SIMAK UI 2021 untuk kelas reguler itu udah nggak ada tes tulisnya lagi? Nah, jadi Gina dan kawan-kawan, memang benar bahwa SIMAK UI 2021 itu menggunakan skor UTBK untuk bahan penilaian, tapi hanya untuk kelas reguler aja. Dan juga masih ada tes tulis untuk kelas regulernya. Jadi, kedua komponen nilai kalian tadi ini bakalan dikombin untuk menentukan nilai akhir kalian di SIMAK UI 2021 untuk kelas regulernya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Yasmin Nabila. Nah, Yasmin nanya, kalau misalnya nilai UTBK kita rendah dan nilai SIMAK kita tinggi, apakah masih ada kemungkinan keterima di SIMAK UI 2021 gitu? Nah, jadi yang pertama, pihak UI itu belum mengkonfirmasi berapa persentase nilai yang diambil dari nilai UTBK dan nilai tes tulis kalian gitu. Jadi kita masih belum tahu nih penilaian gamblangnya itu seperti apa gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi nih ya, itu kayaknya nggak mungkin kalau persentase nilai UTBK kalian itu lebih besar daripada persentase nilai SIMAK kalian gitu. Jadi kalau menurut aku sih masih ada kemungkinan buat keterima itu masih ada. Cuman kita kan nggak tahu ya, masih banyak faktor X yang mempengaruhi juga. Jadi kalau jadi misalnya nilai-nilai dari pesaing kalian gitu, saingan kalian nilainya juga kayak gimana, itu juga mempengaruhi. Dan juga doa gitu. Kita udah tahu nih hasil UTBK kayak apa, hasil SIMAK kayak apa gitu. Tinggal doa aja, udah. Tinggal doa tuh dikencengin. Mau kayak gimana pun, doa tuh juga ikut andil untuk mempengaruhi hasil nilai kalian. Jadi optimis aja, bismillah kalau kalian tuh bakal bisa keterima di SIMAK UI 2021. Asal jangan lupa untuk usahanya. Kalau doa aja nggak ada usahanya sama aja, jadi harus berimbang. Ada doa juga ada usaha. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini dari Husna Dea Islami. Jadi Dea ini nanya, Kak, aku nggak punya nomor UTBK, gimana dong? Soalnya dia nggak ikut UTBK dan cuma ikut tryout aja. Jadi dia bisa ikut SIMAK UI atau enggak? Dia bisa, tapi dia nggak bisa ambil kelas reguler. Dia bisanya cuma ngambil kelas vokasi sama kelas paralel, karena hanya 2 kelas itu aja yang nggak membutuhkan nilai UTBK. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Aloysius. Kamu nanya, apakah boleh milih jalur soshum di SIMAK UI ketika kemarin UTBK-nya itu saintek gitu? Jadi boleh. Kalian boleh lintas jurusan, tetapi kalian nggak bisa ambil kelas reguler. Kalian hanya bisa mengambil kelas vokasi dan kelas paralel ketika kalian pengen linjur gitu. Kalau kalian ngambil kelas reguler, kalian harus senada. Kalau IPA, UTBK-nya ya IPA. Kalau IPS, UTBK-nya ya IPS. Jadi kalau kalian mau linjur, sekali lagi kalian hanya bisa mengambil kelas paralel dan kelas vokasi. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Hafsah Rifka. Nah, Hafsah nanya, Kak, lebih efektif belajar SIMAK TKD dulu atau pengetahuan soshum? Nah, kalau menurut aku, jangan ada yang ditinggal dan jangan ada yang didahulukan. Jadi, semua harus berimbang dan beriringan. Karena apa? Karena biar nggak lupa. Biasanya seseorang kalau udah fokus ke satu hal tuh bakal lupa lagi materi yang lainnya gitu kan. Jadi, kalau menurut aku, jalannya harus beriringan. Bisa belajar TKD dan bisa belajar soshum gitu. Tapi sebenarnya untuk mengukur kemampuan awal itu kalian harus mencoba untuk mengerjakan soal gitu. Jadi aku kurangnya di mana? Nanti kalian bisa memfokuskan atau lebih mengalokasikan waktu lebih untuk mempelajari materi yang mungkin kalian belum bisa gitu. Jadi jangan sampai TKD dibelajarin tapi soshumnya ditinggal. Soshumnya dipelajarin tapi TKD-nya ditinggal. Jangan kayak gitu. Jadi dulu dalam seminggu aku tuh
harus bisa mengcombine semuanya gitu. Jadi ada belajar TKD, ada latihan soal, ada belajar soshum, dan juga biasanya di hari Minggu itu aku alokasikan untuk mengikuti tryout. Jadi dalam seminggu kita punya waktu yang efektif untuk belajar semuanya gitu. Tapi ya nggak harus harian, maksudnya kayak dijadwalin aja gitu. Kalian jam belajar baiknya tuh jam berapa? Soalnya tiap orang tuh beda-beda. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, kalau untuk lulusan 2019 dalam mengisi nilai UN itu jumlah nilai UN-nya aja atau rata-ratanya aja? Nah, untuk ini kalian bisa dua-duanya. Bisa rata-rata, juga bisa jumlahnya gitu. Itu sama aja. Nah, yang selanjutnya itu, Kak, apakah sistem penilaian SIMAK UI itu masih sama? Ya, masih sama. Penilaiannya itu adalah plus 4 kalau kalian benar, dan minus 1 kalau kalian salah, dan 0 untuk soal yang tidak diisi. Selanjutnya, SIMAK UI itu nggak ada nilai mati. Jadi, kalian bisa bebas untuk mengerjakan mana yang kalian bisa dan mana yang kalian nggak bisa. Kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksain, nanti kalian malah min 1. Jadi, biarin aja kosong. Nah, yang masih penasaran sama nilai mati itu adalah nilai minimal yang harus kalian capai dalam mengerjakan soal. Jadi misalnya nih, dalam matematika kalian harus minimal benar dapat poin 10 gitu. Itu adalah nilai yang harus kalian capai gitu. Kalau kalian jawab di bawah itu, kalian bakal nggak keterima gitu, langsung dicoret, kalian gagal. Tapi kalau dalam SIMAK UI ini sistemnya sama, masih plus 4, min 1, dan 0. Nah, segitu dulu aja video dari aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan semoga tahun ini adalah tahun kalian semua. Amin. Nah, untuk video tips and tricksnya bakalan aku upload di minggu depan insya Allah. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.